Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2B, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Bualemo yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Gorontalo, golongan 2, angkatan 2. Sini kami akan memaparkan diskusi tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ada di instansi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hardiana Gobel, asal instansi Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan. Jabatan saya seorang perekam medis. Selanjutnya saya persilakan Ibu Yuyun Yolanda untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan saya Yuyun Yolanda Mapito dari Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Bualemo, jabatan sebagai seorang perekam medis dan informasi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Maiksara Susia Ali. Saya berasal dari instansi Puskesmas Mananggu, jabatan sebagai asisten apoteker. Saya Dian Widya Astuti, saya dari Puskesmas Mananggu. Saya sebagai petugas ahli gizi di Puskesmas Mananggu. Perkenalkan, nama saya Sri Indawati Swaib, asal instansi dari Puskesmas Botumaito, jabatan sebagai asisten apoteker. Selanjutnya, sebelum kita memasuki pada pemaparan isu aktual yang ada di instansi masing-masing, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik ini. Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang biasa disingkat dengan SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Selanjutnya, kita akan mendengar dari teman-teman sekalian tentang hasil pemaparan isu aktual yang ada di instansi masing-masing. Baik, saya persilakan untuk Ibu Yuyun untuk memaparkan hasil isu aktual yang ada di Rumah Sakit Tani Nelayan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di Rumah Sakit Tani dan Nelayan itu ada namanya SIM RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Di SIM RS itu khususnya untuk perekam medis itu, di situ kita ambil bagian sebagai pendaftaran pasien. Jadi kita mendaftar pasien itu di dalam SIM RS dan itu terkonek di semua ruangan. Jadi di poli, di ruangan-ruangan SIM RS itu terkonek. Nah, biasanya salah satu masalah yang timbul pada SIM RS di rumah sakit itu adalah tidak terkoneknya semua pendaftaran awal itu ke ruangan-ruangan. Kendalanya mungkin karena jaringan. Yang kedua, SIM RS kami itu adalah SIM RS yang terbaru. Jadi biasanya ada nama pasien yang berobat itu tidak muncul di SIM RS yang baru. Sebenarnya bisa dicari di SIM RS yang lama, tapi sampai sekarang itu masih menjadi kendala di teman-teman petugas, khususnya di rekam medik, di pendaftaran di UGD. Kenapa? Mungkin ada beberapa teman-teman atau petugas rekam medik yang tidak mau atau tidak tahu bagaimana cara mencari nama-nama pasien yang sudah terdaftar di SIM RS. Terima kasih. Itu pemaparan isu dari Rumah Sakit RSDN tentang SIM RS. Ya, baik. Selanjutnya saya persilakan untuk Ibu Maisyarah. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Pada Puskesmas Mananggu, khususnya pada bidang kefarmasian itu sudah diterapkannya
aplikasi Smile, yaitu dalam penguploadan vaksin. Setiap vaksin yang digunakan akan diupload dalam aplikasi Smile, dan itu sudah diterapkan di Puskesmas Mananggu. Namun yang sayangnya itu yang belum ditetapkan di Puskesmas Mananggu itu absen secara online. Di Puskesmas Mananggu itu belum ada absen yang online, hanya absen secara manual, sehingga banyak rumah puskesmas, anggota-anggota dari pegawai-pegawai dari puskesmas itu sering datang terlambat, tidak tepat waktu. Terus ada juga yang pernah datangnya nanti siang, terus ada yang datangnya cepat, pulangnya datangnya lama, datangnya terlambat, pulangnya cepat. Ada yang seperti itu, dan ada juga yang tidak sering hadir, dan itu sangat disayangkan sekali bagi orang-orang yang karyawan-karyawan yang sering hadir. Baik, cuma hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu Dian Widya Astuti, saya persilakan untuk memaparkan isu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai petugas gizi di Puskesmas Mananggu itu sudah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti dalam penggunaan aplikasi EPPGBM. Aplikasi EPPGBM itu merupakan aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat dengan teknologi elektronik. Kami itu setiap bulannya itu menginput semua data, mulai dari data bayi, balita, ibu hamil, remaja putri itu di aplikasi EPPGBM. Dan kami petugas gizi itu rutin setiap bulan, tidak pernah lewat dari setiap bulan itu tidak pernah lewat. Pasti kami menginput semua data-data itu di aplikasi EPPGBM. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian. Selanjutnya saya persilakan Ibu Sri Lendawati untuk memaparkan isu aktual yang ada di Puskesmas Botmo itu. Terima kasih. Untuk saya dari Puskesmas Botmo itu sudah ada beberapa program yang menjalankan sistem informasi elektronik. Misalnya itu ada pada program IS penyakit HIV yang nama aplikasinya itu adalah SIHA, Sistem Informasi HIV AIDS. Yang kedua itu ada program TB. Program TB itu nama aplikasinya adalah SITB, Sistem Informasi Tuberkulosis. Kalau dari farmasi sendiri itu ada Smile yang sudah dijelaskan oleh Ibu Maisara tadi. Ya, terima kasih teman-teman atas pemaparan yang sudah teman-teman sampaikan. Selanjutnya pada kesempatan ini kita akan melanjutkan diskusi terkait masukan atau saran mengenai isu yang ada di Rumah Sakit Tani Nelayan, yaitu tentang SIM RS, dan yang ada di Puskesmas Mananggu tentang absen. Jadi untuk teman-teman apabila ada masukan atau tanggapan ataupun saran mengenai dua isu tersebut, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menyampaikan ada saran atau masukan lah untuk SIM RS ya tadi, SIM RS. Iya. Tadi kan saya sempat dengar dari pemaparan Ibu Yuyul, katanya itu SIM RS itu tidak jalan karena ada beberapa faktor, antara dia petugasnya tidak tahu atau malas. Nah, jadi saran saya kalau bisa dari pihak yang terkait itu harus melaksanakan sosialisasi, memberikan observasi bagaimana pengisian SIM RS ini. Pentingnya SIM RS ini harus disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait agar SIM RS ini tetap jalan. Usahakan harus tetap jalan karena ini menyangkut rekam medis pasien. Terima kasih. Terima kasih atas
saran dan tanggapannya Kak, iya memang bukannya tidak jalan, jalan dia, tapi memang kadang di SIM RS itu tidak terisi lengkap. Jadi kan SIM RS itu harusnya dari riwayat pasien dari dia mendaftar sampai selesai pelayanan pasien itu harusnya kan terisi. Cuman memang kadang tidak semuanya terisi. Jadi bukan tidak jalan, dia jalan, tapi memang kadang untuk pelayanan pemeriksaan yang ada di dalam SIM RS itu tidak terisi lengkap. Nah, tadi Ibu sempat bilang tentang sosialisasi atau apa ya untuk mengingatkan petugas. Itu sudah dilakukan. Memang sudah banyak yang dilakukan untuk mengoptimalisasikan agar SIM RS ini berjalan dengan baik. Cuma memang mungkin itu dari kesadaran masing-masing ya. Kesadaran dari sumber daya masing-masing apa mereka mau mengisi atau tidak. Tapi Kak, biasanya kendala paling utama itu juga adalah jaringan. Jadi kalau di ruangan belakang itu biasanya tidak sampai ada jaringan. Jadi mungkin ada masalah-masalah sedikit terkait dengan yang bersangkutan dengan jaringan. Terima kasih. Saudari Yuyun bilang mengenai jaringan. Mungkin jaringan memang harap maklum karena mungkin jaringan di Bawah Lemo tidak secanggih dengan jaringan yang di kota ya. Tapi sangat disayangkan kalau memang tidak terisi semua itu riwayat mengenai pasien. Kalau memang kendalanya di jaringan, mungkin ada solusi lain yang bisa dari tim dari yang bersangkutan tersebut untuk mengantisipasi jika memang terjadi adanya jaringan. Misalnya contoh formulir yang biasa. Jika pada saat pengisian SIM RS itu terjadi gangguan jaringan, bisa dilakukan isi secara manual. Nah, jika sudah ada tuh skripnya yang secara manual, jadi pada saat jaringannya sudah bagus, bisa diisi kembali di dalam aplikasi SIM RS tersebut. Terima kasih. Terima kasih Kak. Kalau mereka memang ada rekam medis manual. Jadi semua pencatatan tentang pasien di rekam medis manual. Jadi memang ada. Iya. Memang kalau misalnya kalau tidak terisi lengkap, biasanya mereka mau isi di berkas rekam medis pasien. Baik, apakah masih ada pertanyaan terkait isu SIM RS yang ada di RS dan Bawah Lemo? Saya mau menanyakan mengenai jika adanya terkendala mengenai jaringan, apakah SIM RS itu diisi langsung oleh perawat atau rekam medis? Kedua, kalau mengenai soal jaringan, apakah dari direktur sendiri sudah mengetahui kalau adanya SIM RS belum optimal dalam pelayanan di rumah sakit? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab. Kalau untuk pelayanan pasien itu memang selain di SIM RS itu untuk sekarang memang ada rekam medis manual. Jadi ada berkas rekam medis di mana di situ itu ada semua pelayanan yang diberikan untuk pasien. Jadi ditulis oleh petugas perawat, apoteker juga, dokter. Jadi menulis di rekam medis manual itu. Memang jaringan memang sering jadi kendala sih, tapi tidak terus-menerus. Karena kan dalam satu hari itu mungkin hanya ada beberapa jam untuk SIM RS itu tidak jalan gara-gara jaringan. Iya, biasanya untuk di SIM RS itu ada masing-masing tugas. Jadi ada tugas khusus perawat mengisi, apoteker mengisi, perekam medis mengisi. Jadi mereka punya tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau misalnya di SIM RS itu dilihat, oh ini apotek yang tidak mengisi. Jadi itu diingatkan lagi terutama kepada kepala ruangannya untuk mengisi di SIM RS. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, apa Ibu Sarah sudah jelas dari jawaban Ibu Yuyun? Apakah ada saran dari direktur
atau gagasan-gagasan yang direktur akan lakukan agar SIM RS ini lebih optimal kembali? Biasanya kalau ibu direktur itu turun langsung, jadi dia selalu siap menindaklanjuti apapun permasalahan yang ada di rumah sakit termasuk SIM RS. Jadi biasanya kalau ada kendala-kendala jaringan tentang SIM RS, kalau beliau berada di tempat, beliau itu turun langsung. Jadi bukan cuma beliau turun, diajak semua itu pejabat-pejabat yang bersangkutan untuk melihat masalah-masalah terutama untuk SIM RS. Nah, setelah itu dirapatkan dan kemudian dicarikan solusi. Biasanya seperti itu. Untuk SIM RS itu biasanya beliau selalu turun langsung untuk melihat kelengkapan pengisian SIM RS. Baiklah, apa masih ada tanggapan dari Ibu Maisarah tentang SIM RS? Iya, sudah cukup. Terima kasih. Oke, baik. Kita akhiri dulu yang untuk SIM RS ya. Selanjutnya kita masuk di isu yang kedua, yaitu tentang absensi online. Ya, saya persilakan apabila ada tanggapan, saran, atau masukan tentang isu absensi ini. Saya persilakan kepada teman-teman. Baik, saya akan bertanya kepada Ibu Maisarah tentang bagaimana tanggapan dari Ibu Kapus yang karyawannya itu sering telat atau datang lama cepat pulang. Bagaimana tanggapan dari Kapus tersebut? Baik, terima kasih. Tanggapan Kapus itu sangat tegas ya. Jika ada orang yang salah satu karyawannya yang datang terlambat, itu akan ditegur langsung, akan diberi peringatan, atau akan di WA kan, kita di situ ada grup WA kan. Jadi setiap pagi itu kita ada namanya apel pagi. Jadi jika ada orang yang tidak apel pagi akan di share di WA. Nama-nama siapa saja yang apel pagi dan ada juga nama-nama yang tidak apel pagi. Terkait dengan tanggapan Kapus atau tindakan dari Kapus, yaitu kami di puskesmas itu jika ada yang tidak ikut apel ataupun datang terlambat, itu akan langsung dikenakan sanksi, yaitu dipotong sebanyak 1% dalam pemotongan jasa kesehatan kami. Terima kasih. Baik, apa Ibu Linda masih ada tanggapan atau pertanyaan? Atau yang lainnya, apabila ada pertanyaan terkait isu tentang absensi, saya persilahkan. Ya, apabila tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan, saya yang akan bertanya ya. Terkait untuk absensi, bagaimanakah tanggapan dari pegawai yang ada di Puskesmas Mananggu terkait pemotongan jasa? Baik, terima kasih. Sebelum Kepala Puskes menerapkan pemotongan jasa tersebut, sebelumnya Kepala Puskes itu melakukan rapat untuk seluruh karyawan Puskesmas Mananggu dengan untuk mengatakan konsekuensi yang ada jika pegawainya itu datang terlambat. Maka konsekuensinya itu akan dipotong 1% dari jasa pelayanan. Jadi setiap karyawan yang datang terlambat atau yang tidak ikut apel, maka akan dipotong 1%. Hal tersebut sudah disetujui oleh seluruh karyawan. Jadi saya rasa karyawan-karyawan tidak akan keberatan karena mereka juga sudah mengetahui jika terlambat memang akan dipotong jasa pelayanannya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pegawai yang ada di Puskesmas Mananggu itu sudah menyetujui ya kalau
untuk absensi itu ada pemotongan. Ya, baik. Baik, apakah masih ada tanggapan dari teman-teman atau pertanyaan? Saya akan menambahkan mengenai absen tadi, karena di puskesmas memang belum ada absen secara online, maka kami puskesmas mengadakan absen manual, dan itu selalu dikontrol oleh pihak kepegawaian. Dari pihak kepegawaian itu akan datang ke ruangan-ruangan dan akan menanyakan si A atau si B hadir atau tidak, seperti itu. Oke, baik. Apakah masih ada yang ingin bertanya terkait isu tentang absensi yang ada di Puskesmas Manangku? Apakah tidak ada rencana untuk menggunakan absen online di kemudian hari atau apa begitu? Baik, terima kasih. Mungkin dari pihak puskesmas ingin sekali melakukan absensi online, tapi mungkin terkendala dari pihak atasan, karena hal tersebut kan dari pembagian dari pengadaan. Jadi Puskesmas Mananggu belum mendapatkan pengadaan dari absensi online atau aplikasi online itu belum ada. Mungkin itu akan menjadi rencana ke depannya nanti untuk mendapatkan atau untuk melakukan pembaruan mengenai absen secara online. Terima kasih. Oke, baik. Apa Ibu Linda masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Tidak. Oke. Nah, jika tidak ada yang bertanya, saya akan mengakhiri untuk sesi masukan, saran, atau tanggapan terkait isu-isu. Bila kita selanjutnya akan masuk ke kesimpulan tentang isu SIM-RS dan absen. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan yang saya ambil dari diskusi tadi. Pertama, untuk SIM-RS. SIM-RS tadi sebenarnya sudah bagus ya, tapi masih ada kendala terkait jaringan. Jadi untuk mengantisipasi adanya gangguan jaringan, pihak rumah sakit melakukan pengisian SIM-RS secara manual. Dan hal tersebut dipantau langsung oleh direktur. Dan yang kedua, absensi. Kendala yang akan terjadi jika tidak adanya absensi online, petugas puskesmas sering tidak disiplin mengenai kehadiran. Jadi untuk mengoptimalisasi kehadiran pegawai sebelum adanya absen online, pihak kepegawaian yang akan mengecek secara langsung untuk kehadiran dari pegawai puskesmas Mananggu. Baiklah, terima kasih. Demikian diskusi kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.